Baik, kita mulai ya sambil menunggu temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar setelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu semester berada di kampung ya semua, karena hampir 1 tahun ya kita ya sudah dalam keadaan pandemi. Baik, saya akan share screen dulu untuk RPS-nya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat belum? Iya, Prof. Sudah. Prof. Ya. Oke ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat memasuki semester genap. Kalian semester 6 ya sekarang ya? Semester 6 ya? Iya, Prof. Semester 6, jadi sebentar lagi sudah mau sarjana. Nah, untuk kuliah perundang-undangan kebijakan pembangunan peternakan ini sebenarnya sebuah mata kuliah yang sudah aplikasinya nanti akan ada dapatkan di lapangan. Ini langsung mengarah pada ketika Anda sudah aktif bekerja di lingkungan kerja bidang peternakan, maka pasti akan mengalami hal-hal yang tercakup di dalam perundang-undangan ini. Ini
Ada temannya lagi masuk ya. Mungkin di dalam sekolah belum terlalu banyak yang bergabung. Apakah karena masih belum ada jaringan atau belum bisa dihubungi siapa temannya. Habib ya, jadi saya kemarin karena bingung di mana saya harus menghubungi, jadi ada salah satu anak PA saya kebetulan mengenal Habib, jadi Habib yang saya hubungi, jadi sekaligus dia mengkoordinir untuk mata kuliah perundangan, jadi supaya ada yang bisa bertanggung jawab di dalam hal organisasi perkuliahan gitu ya. Nah, untuk CPL, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu diharapkan kita bisa menganalisis, dan jadi di sini sudah mulai ke arah yang sudah mau sarjana ya, jadi membuat konsep dan meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan peningkatan peternakan Indonesia. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya yang berkaitan dengan peternakan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berhubungan dengan menginternalisasi nilai, normal, dan etika dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri yang berhubungan dengan bidang peternakan. Mampu melihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah di bidang peternakan. Jadi ini memang karena mata kuliah yang Anda sudah hampir sarjana dan sudah mengenal, sudah mengetahui hampir semua bidang-bidang ilmu yang sudah diberikan selama 5 semester. Jadi Anda sudah belajar hampir semua ilmu sudah diajarkan, tinggal bagaimana aplikasinya di masyarakat. Karena ini adalah bekal Anda ketika Anda sudah terjun menjadi seorang sarjana peternakan di masyarakat. Jadi capaian dari CPMK dari mata kuliah ini yaitu jadi pertama, mampu menjabarkan tentang rencana strategis dan pembangunan yang berubah dari setiap 5 tahun sekali ya, berubah. Kemudian mampu menjabarkan tentang undang-undang itu sendiri. Undang-undang itu sendiri yaitu undang-undang tentang kesehatan hewan. Kemudian mampu menjelaskan tentang peraturan pemerintah tentang kesehatan masyarakat veteriner. Ini saya lupa tulis veteriner ya. Veteriner. Kemudian mampu memahami tentang kebijakan pemerintah, tentang pemberantasan dan penanggulangan rabies di Indonesia. Kenapa rabies? Karena ini adalah isu paling sering muncul setiap tahun. Kenapa rabies? Karena dia zoonosis yang sangat berbahaya, sehingga nanti kita harus memahami sebagai insan yang berada di bidang peternakan harus tahu tentang rabies ini. Kemudian mampu mengaplikasikan peraturan tentang SK peningkatan produksi daging di dalam negeri. Jadi memang inti utama dari ini adalah pertama adalah zoonosis, kesmafet, penularan penyakit dari manusia ke hewan atau sebaliknya. Kemudian juga daging sebagai komoditi bidang peternakan yang harus ditahu peraturannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah syarat tata cara pengawasan dan pemeriksaan kualitas daging dalam negeri yang bisa diedarkan ke masyarakat itu yang seperti apa, yang kualitas impor seperti apa, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat itu diatur oleh pemerintah. Kemudian di samping itu ada kebijakan tentang larangan, jadi mengaplikasikan kebijakan tentang larangan pemotongan ternak betina bunting atau bibit. Ini masih banyak yang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran itu sekarang masyarakat sudah mulai peka ya, sudah banyak yang dihukum karena menyiksa binatang misalnya. Itu salah satu bahwa sekarang peraturan itu sudah diaplikasikan. Terbaru kan ada yang dihukum ya gara-gara menyiksa binatang ya. Kemudian peraturan dan SK tentang peningkatan produksi susu dalam negeri.
Itu susu, jadi di samping daging dan ada susu ya. Peraturan syarat tata cara pengawasan dan pemeriksaan kualitas susu dan nutrien. Apa ini karena daging dan susu itu masih impor. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang mesti kita lalui. Ya. Kita harus perhatikan. Kemudian di samping itu mampu menginternalisasi peraturan syarat RPH. Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada RPH modern yang dibangun oleh gubernur ya, dan bisa menggantikan tentang RPH yang ada di Antang itu yang sudah sangat-sangat ketinggalan. Kemudian mendeskripsikan tentang peraturan dan syarat tentang perusahaan peternakan ayam bibit. Jadi tadi di samping itu ini ayam bibit, kemudian babi, sapi perah, sapi potong, dan industri pakan. Nah, ini peraturannya. Kemudian yang terakhir, memahami dan internalisasi peraturan syarat pengawasan lalu lintas hewan. Jadi ini termasuk misalnya bagaimana melakukannya atau melihatnya di kehidupan bermasyarakat. Jadi deskripsi mata kuliah ini mungkin Anda sudah baca di RPS. Dan tunggu dulu ya, ada yang harus saya jawab. Penting sekali, ada yang mau WA saya. Saya mau katakan saya mengajar dulu. Kemudian jadi tadi sudah dijelaskan tentang deskripsi ya. Deskripsinya itu saya sudah jelaskan tadi di CPL masing-masing, di CPMK masing-masing, bahwa mahasiswa itu harus mulai memahami tentang peraturan-peraturan yang kaitannya dengan bidang peternakan. Kemudian bahan kajian, Anda bisa download beberapa peraturan baru dari pemerintah ya yang tentang aturan-aturan ini, karena sekarang banyak peraturan-peraturan yang sudah dibuat ya. Cuma undang-undang kayaknya belum dilakukan perubahan, kecuali perubahan ada namanya amandemen beberapa aturan ya. Kemudian sebenarnya untuk aturan-aturan yang lalu pun kita bisa harus baca juga supaya bisa kita memahami kemajuan dari berbagai aturan itu, kenapa berubah dan sebagainya. Nah, kami ada 5 dosen pengampu, jadi saya sendiri, Bu Farida dan Ibu Indah, kemudian ada Prof. Jasmal dan Pak Sahdar Baba. Kalian bisa melihat di alur pembelajaran tadi, jadi baru ada 10 ya. Nanti berikutnya saya akan tambahkan lagi di alur pembelajaran. Kemudian beberapa materi akan ada yang kami revisi, perbaiki, tetapi Anda bisa baca-baca di dokumen apa-apa saja supaya bisa memahami. Kemudian 16 kali pertemuan itu saya hari ini akan membawakan tentang RPS ini sedang membawakan sekarang. Kemudian di minggu kedua nanti saya akan jelaskan tentang Renstra dan pembangunan peternakan. Kemudian di minggu berikutnya tentang undang-undang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian nanti di minggu kelima akan masuk Bu Farida menjelaskan tentang Kasmafed, kemudian tentang kebijakan pembangunan dalam bidang pemberantasan dan penanggulangan rabies, kemudian produksi daging dalam negeri dan tata cara pengawasan dan pemeriksaannya, itu Bu Farida selama 4 minggu. Sebenarnya ada evaluasi tengah semester, cuma dipasang saja karena harus. Ini masih masuk akan, jadi sambil jalan setiap itu saya akan evaluasi. Mungkin minggu depan sudah mulai mengevaluasi kebijakan tugas, hari ini belum. Anda silakan baca-baca dulu karena beberapa temannya rupanya belum masih ada kurang lebih beberapa orang ya yang belum masuk di sekolah dan juga belum bisa mungkin dihubungi, belum masuk di grup WA.
Kemudian di minggu ke-9 ini akan masuk Bu Indah, yaitu mulai dari larangan pemotongan ternak betina produktif, kemudian persyaratan susu dan RPH itu oleh Ibu Indah, RPH dan RPU itu oleh Ibu Indah. Kemudian nanti di minggu berikutnya yaitu teknis pemotongan ayam bibit, potong itu dan itu Pak Jasmal sampai 3 minggu dan Pak Sadar untuk syarat-syarat pengawasan lalu lintas hewan, persyaratan impor dan ekspor ternak hasil ternak. Ini Pak Sadar. Oke, saya rasa sampai situ. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Anda bisa memberikan respon, silahkan. Ada yang mau bertanya? Saya stop screen dulu ya. Stop share screen supaya bisa kelihatan semua. Ya, baru 18 orang yang gabung, 17 berarti. Ada yang mau bertanya? Saya panggil satu-satu. Habib, kamu di mana Habib? Ada di mana? Di Makassar, Ibu. Di Makassar, Ji. Oh, ada di Makassar. Akram, ada di mana Akram? Dengaran nggak? Di kampung. Di kampung di mana? Di kampung. Di mana di kampungnya? Di Maros, di Maros. Maros. Oh, dekat ya. Husnul Khotimah di mana Husnul? Makassar, Prof. Makassar. Oke. Sekarang ini siapa nih? 074. Terakhirnya. Oh, saya, Munawara. Prof. Munawara ya. Iya, Prof. Di mana Ki? Iya, Prof. Munawara? Masih di Makassar, Prof. Di Karena Makassar, kalau Ji. kuliah di kampung susah jaringan, Prof. Oh iya, jadi kembali ke Makassar. Brilianta, di mana kampungnya Munawara? Di Luwu Utara, Prof. Ulu Utara. Oh, jauh ya. Iya, di Tapi Masamba, kemarin Prof. Ulu Utara itu di mana tuh? Yang di Masamba, Prof. Masamba ya, Yang banjir Masamba ya. bandang. Iya, Oh ya. Prof. Oke. Sekarang Brilianta, di mana Brilianta? Di Makassar, Di Prof. Makassar, Ji. Memang orang Iya, Prof. Makassar, Ji. Di Makassar, Ji, memang orang tuanya kah? Iya, Prof. Di Makassar. Oke. Nilu, Nilu kemana? Ada di Bali. Iya, Prof. Kembali Enggak. ke Bali. Di kampung, Prof. Enggak. Di mana? Masih di Sulawesi. Di kampung, di Lu Timur, Prof. Lowo Timur. Oh, saya kira Nilu orang Bali. Iya. Oh, Tidak, di Prof. Lowo Timur. Oke. Iya. Dinda, di mana Dinda? Di Goa, Bu. Oh, di Goa. Oh, dekat Ji. 1 Maros, 1 Goa dekat Ji. Ini siapa nih? 074 tadi sudah ya, Munawara. Zabir. Zabir Akrom. Buka mukanya. Zabir. Iya, Prof. Nah, di kampung, Prof, di Bekasi. Di mana? Di Bekasi. Bekasi. Oh, kamu jauh lagi. Jadi Iya, Prof. waktu susah balik itu karena di Jawa ya. Iya, makanya, Prof. Iya. Sekarang Zabir Rahmatul Ikram. Di mana Rahmatul? Iya, Prof. Di Makassar, Prof. Makassar. Orang tuanya di Makassar ya. Bukan, Prof. Di kampung, di Kampung di mana kampungnya? Bone, Prof. Oh, di Bone. Banyak jaringan di Bone tuh. Kecuali kalau di kampung, kalau kampungnya Pak Sudirman enggak ada sama sekali jaringan. Miftah. Sama aja, Prof. Sama. Miftah Aldians. Miftah? Di Makassar. Iya, Makassar, Prof. Ji. Iya, Tapi di Makassar, Prof. Di Makassar memang. Iya, di Makassar. Oh, di Makassar, Ji. Iya. Hamaludin. Hamaludin. Di Sopeng, Prof. Di mana? Sopeng. Di Sopeng. Oh, di Sopeng. Jauh ya, tapi bagus di jaringan ya. Jabir sudah. Rahmat Hidayat. Rahmat, buka mukanya Prof. Rahmat. Prof. Di mana? Di Makassar, Prof. Makassar, Ji.
Tapi memang di Makassar, bukan di kampung ya. Iya, iya. Sekarang siapa lagi tuh? Hamaludin tadi sudah ya? Belum ya? Hamaludin di mana? Sudah, Prof. Oh sudah? Oh iya sudah tadi. Iya. Nilu sudah. Darmawan. Darmawan Ibrahim. Buka mukanya. Iya, Prof. Karena kita tidak buku kenal, nanti ku lupa mukamu, lama sekali tidak ketemu. Siapa? Darmawan tadi mana tuh? Iya, Prof. Ah, di mana Ki? Di Di mana? Prof. Hah? Di Sidrap, Di Prof. Sidrap. Oh Sidrap. Dekat Iya, di Prof. banyak jaringan. Dekat tapi di kalau Sidrap pinggir jalan jauh juga ya kalau masuk-masuk ya. Siapa lagi nih? Nurjuita. Nurjuita, buka mukanya Nurjuita. Iya, Bu. Di mana Ki sayang? Di kampung, Prof. Di kampungnya di mana? Di Neponto, Prof. Jadi Ponto. Oh, dekat Ci ya. Ya, Prof. Oke. Bagus di jaringan ya? Iya, Prof. Oh, iya, jadi Ponto. Kemudian Humaira. Humaira. Buka Ki mukanya. Hadir, Prof. Ini mukamu Doraemon, buka Humaira Alimin. Di mana Ki? Di Sopeng, Prof. Di Sopeng. Oh, berarti sama siapa tadi? Hamaludin, Prof. Hamaludin, sama Hamaludin ya. Berdekatan ya rumahnya? Tidak, jauhan. Satu kecamatan di Prof. Oh, bisa juga aku tengok-tengok di. Tapi COVID, Ki, jadi tidak bisa Ki baku tengok-tengok. Terus apa lagi tuh? Sri Rukmala. Siapa nih? Sri Rukmala. Sri, buka mukanya Sri. Halo? Sri. Ini Srinya kemana ya? Dia tinggalin tempatnya. Sampai Wali. Halo, Sampai Wali. Prof. Di mana Ki Sampai Wali? Di Andrekang, Prof. Di kampung. Di Andrekang. Oh, kedengaran Ki ada bunyi ayam. Iya, Prof. Iya. Iya. Bagus di jaringan. Ya, alhamdulillah, Prof. Sudah Bagus, diperbaiki dari pihak desa. Oh, syukurlah. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah karena kebutuhan mendadak ya. Kemudian siapa lagi? Sri Rukmala tadi. Mana Sri Rukmala sudah datang, Ya, sudah Prof. masuk? Mana Sri? Sri tidak ada. Kalau gitu Dinda ya, belum tadi ya, Dinda. Dinda di mana Ki? Sudah, Prof. Oh, sudah Di tadi. Goa. Di Goa itu udah Iya. Pak ya. Jadi berarti sudah semua, tinggal Sri. Sri cuma kasih nyala baru pergi. Tidak kelihatan. Ada kendala nggak selama ini? Wah, ini ada satu yang mau masuk. Allah Husari. Ada kendala nggak? Enak nggak kuliah daring begini? Tidak enak? Enak Iya, atau Prof. tidak? Ayo kemukakan alasannya, bicara, terus bagaimana dengan kuliah-kuliah perundang-undangan. Bicara, Mi. Ada yang mau bicara? Masih ada waktu, kurang lebih 10 menit. Oh, Sri Rukmala bedeng. Jaringannya jelek. Lagi hujan di kampungnya. Di Baso Manyompa. Tadi yang baru masuk siapa? Sadi, siapa lagi yang baru masuk nih? Juwita, bukan Juwita. Husnul Khotimah. Andi Baso Manyompa, Prof. Hah? Andi Baso Manyompa, Manyompa. ya. Ada 2 yang baru masuk Yep. barusan. Di mana Andi Baso? Iya, Prof. Di mana sekarang? Di Bone, Prof. Di Bone, Prof. Oke, buka mukamu supaya dikenal, nanti dilupa mukamu. Udah 1 tahun nih kita tidak ketemu.
Tidak apa-apa, tidak kelihatan jika belum mandi. Oke. Bagaimana kabarnya? Andi Baso? Iya, Prof. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Prof. Baik. Bagus jaringan di kampungmu kah? Kadang-kadang jelek, Prof. Di mana? Tergantung kartunya sih, Prof. Tergantung kartunya. Iya, Prof. Kalian kan sudah dapat itu ya, subsidi pembeli pulsa, pembeli apa? Juga. Dan ada juga, artinya tidak kuliah di Makassar kan, jadi kurang itu biaya kos. Jadi bisa dipakai untuk beli pulsa kan? Ada ini nggak? Bisa cerita atau apa? Atau ada pertanyaan? Bagaimana dengan peraturan selama kita kuliah melalui daring begini? Jadi kalau saya jadi kuliahnya itu silahkan Anda gabung dengan sekolah. Ya. Kenapa? Karena kalau di sekolah itu semua aktivitas bisa terlihat. Ya. Kalau misalnya Zoom begini, saya tidak tahu kan Anda tutup mukanya, saya menjelaskan kamu nggak tahu apakah saya kau dengarkan atau tidak gitu kan. Kalau saya suruh buka juga nanti mengganggu juga misalnya ya kalau dibuka terus. Kalau kedokteran ini memang dia kuliah pakai Zoom dan tidak boleh ada yang tidak, dia harus pakai baju jas dokternya, dia harus rapi berada di depan kamera Zoom dan tidak boleh bergerak kemana-mana, tidak boleh makan sambil kuliah. Kedokteran ketat. Kita tidak, tetapi kita berlakukan sekolah ya. Jadi kalian harus mendaftar di sekolah. Ini semua yang hadir di sini sudah daftar di sekolah. Ada nggak kesulitannya di sekolah? Saya Prof yang kemarin itu sudah daftar tapi hilang lagi, Prof. Hilang di mana? Kalau sudah daftar satu kali tidak hilang Mi. Kalau bisa Mi, kalau pernah mendaftar satu kali tidak hilang-hilang Mi kalau di sekolah. Prof, yang untuk kelas tahun lalu, Prof. Yang didaftar kayaknya jadi hilang sih. Oh, begitu. Harus keluar di tahun lalu. Bagaimana caranya dikasih keluar, Dek? Kamu salah masuk, makanya perhatikan baik-baik. Tidak sih, Prof. Misalkan kalau didaftar yang untuk tahun 2020, jika dibuka di sekolah tidak muncul Ki Prof kelasnya. Iya, makanya ambil ke yang tahun 2021. Ada Mi kelasnya di 2021, jangan ambil yang di 2020, semester akhir yang kita ambil, semester akhir 2020-2021. Begitu. Iya, jangan ambil yang tahun 2002 ini semester akhir, ada tertulis di situ semester akhir. Artinya kan ada temannya sudah ada yang mendaftar di 18 orang. Jadi sekarang saya tunggu sampai sore supaya itu yang bukan sampai sore deh, sampai jam 2 baru itu yang saya ambil untuk dikirim absennya ke Kaprodi. Ya. Jadi sekarang coba Bedek sambil ini kamu mencoba daftar, ada kesulitan nggak? Coba busa sekolahnya. Bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Prof, saya ingin menanyakan, kan kemarin ada keputusan rektor tahun lalu kalau tidak salah Prof, katanya untuk angkatan 2018 tidak diwajibkan untuk mengikuti seminar proposal. Nah, bagaimana dengan kebijakan dari Fakultas Peternakan sendiri, Prof? Apakah masih dilakukan atau bagaimana? Kalau di Fakultas Peternakan sendiri masih ada seminar proposal. Masih ada seminar proposalnya. Itu jadi karena jadi peraturan-peraturan yang sudah ada, banyak ya dosen mengatakan perlu ada seminar proposal. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada seminar proposal, mahasiswa langsung melakukan penelitian, nanti di tengah jalan tiba-tiba penelitiannya ini berubah atau mungkin salah gitu. Begitu di seminar akhir dilakukan seminar akhir,
bisa jadi penelitiannya tidak diterima, harus mengulang dari awal. Tapi kalau sudah mulai dari proposal, sudah ada masukan dari dosen, maka tidak, itu pasti akan lebih dipertimbangkan. Begitu Munawarah. Bisa Iya, dimengerti? Prof. Pasti, Prof. Iya. Ya. Siapa lagi? Ada yang masih mau bertanya atau mau bicara, silahkan. Mungkin Anda juga sudah lama ya tidak pernah berbicara. Karena tidak ketemu teman-temannya juga paling lewat WA. Saya Prof. Ya, silahkan. Terkait Babib. pertanyaan Ya. terkait pertanyaannya tadi Ildana. Saya mau bertanya Prof, apakah mengenai akademik ini, apakah lama studi angkatan 2018 dan seterusnya dikurangi menjadi 5 tahun atau tetap 7 tahun maksimal? Terima kasih. Oh, itu ya. Dulu sebenarnya ada keputusan dari menteri, dia cuma 5 tahun gitu, tetapi banyak yang tidak setuju karena mungkin takut ya, banyak yang DO. Tetapi keputusan itu belum ada kayaknya dari rektor ya, belum ada, jadi masih berlaku sampai 7 tahun. Karena itu kan kebijakan dari masing-masing universitas kan. Dia mau ini belum dilakukan ya, belum gitu. Itu Habib. Jadi sementara masih 7 tahun. Tapi jangan kau tunggu sampai 7 tahun, habis uangnya mamamu itu kau belanja. Toh? Iya, kesenang jadi mahasiswa kah? Kan bagus kalau cepat selesai, kemudian cepat dapat kerjaan. Oke, ada lagi? Masih ada waktu 7 menit. Ada kesulitan lainnya selama perkuliahan daring? Tidak ada kesulitan kan? Lulus semua kan? Kuliahnya yang lalu? Bagaimana? Jadi kalau di kampung kalian ngapain? Bantu orang tua, Pak. Bantu orang tua. Karena anak saya saja tinggal di rumah bosan katanya. Tidak, kadang-kadang keluar-keluar sekali-sekali. Tapi kalau di kampung kan tidak ada ini, di. Kayak saya pergi ke kampung tidak ada orang pakai masker. Ada yang mau ditanya tadi tentang aturan-aturan. Jadi sekarang kalau dulu kan peraturannya harus, sekarang tidak bisa melakukan aturan itu, harus 20 menit paling terlambat masuk ke dalam kelas misalnya. Yaitu terpaksa kita abaikan. Kenapa? Karena jaringan di tiap daerah beda-beda. Mungkin saja dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk masuk, tapi jaringannya jelek, akhirnya terlambat masuk di kelas sekolah ya. Jadi kalian harus karena terdata dengan baik, yang penting Anda masuklah di sekolah ya, dan baca itu karena kelihatan aktivitasnya. Tadi itu aktivitasnya ada yang lain masih tidak ada aktivitas. Kalau Anda sudah mulai buka-buka, kemudian mulai ini, itu pasti akan kelihatan aktivitas tercatat secara statistik dan langsung di sekolah. Makanya itu saya senang sekali menggunakan. Semester lalu saya gunakan sekolah, saya gabung dengan Zoom. Zoom-nya juga ada di dalam sekolah. Saya tidak di luar dari situ. Anda masuk di sekolah, Anda tinggal klik dan bisa gabung di Zoom. Zoom-nya tidak lama-lama, 40 menit karena saya sudah memberikan instruksi untuk baca dulu materinya, baru kita masuk ke dalam Zoom. Supaya begitu Anda masuk, Anda sudah baca. Dan tiap
pertemuan itu akan ada evaluasi kalau saya ya. Setengah mati saya mau memeriksa kemarin ya, tetapi nilainya anak-anak jadinya bagus karena setiap materi itu akan tergambar pada aktivitas di dalam sekolah. Jadi ada tugas, ada tes, kemudian ada diskusi, semua ada di dalam sekolah. Gitu ya. Jadi itu. Anda sudah terbiasa kan menggunakan sekolah selama ini kan? Jadi akan tidak terlalu berat. Oke, saya rasa itu kita pertemuan hari ini pas jam 9.40 kuliah berakhir dan sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, terlepas dari pandemi dan memasuki era baru. Jadi memang pandemi ini sebenarnya adalah era baru, di mana era mungkin sudah bukan lagi milenium, tetapi sudah era digitalisasi modern mungkin ya. Oke, assalamualaikum. Kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.